Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Budiarto, mahasiswa program Pascasarjana UNESA, jurusan Manajemen Pendidikan, Strata 3, akan mempresentasikan makalah Paradigma Pendidikan Pancasila sebagai prasyarat untuk mengikuti mata kuliah dasar Pancasila yang diselenggarakan oleh program Pascasarjana UNESA jenjang Strata 3. Terima kasih. Mudah-mudahan makalah ini yang saya presentasikan kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai dasar negara dan landasan berkehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Artinya kita dalam berkehidupan ya, kita harus dilandasi dengan mindset pola pikir Pancasila ya, yang dimulai dari diri kita sendiri yang pertama. Terus untuk berkehidupan dalam masyarakat ya, dalam bersosial, berinteraksi, dalam bertoleransi, dalam menyikapi suatu permasalahan kita harus berlandaskan Pancasila. Dan yang terakhir sebagai warga negara. Ini yang terkait dengan nilai-nilai hukum. Jadi hukum kita berdasarkan landasan yaitu Pancasila. Terima kasih. Selanjutnya karakteristik warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia itu mempunyai 4 karakteristik. Yaitu yang pertama warga negara yang cerdas, warga negara yang berpartisipasi, warga negara yang toleran, warga negara yang bertanggung jawab. Semua unsur karakteristik warga negara Indonesia ini adalah cikal bakal munculnya Pancasila sehingga dibentuklah, disusunlah landasan dasar negara oleh founding father kita ya, yaitu Presiden Soekarno dan dibantu oleh tokoh-tokoh nasional zaman saat itu membentuk suatu landasan dasar negara yaitu dasar negara Pancasila untuk diimplementasikan dalam berkehidupan. Ini adalah final. Artinya mau tidak mau kalau kita merasa sebagai warga negara Indonesia harus menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila yang ada di sila yang ke-1 sampai dengan sila yang ke-5. Dan hal tersebut tidak ada yang keluar dari konteks agama apapun yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada yang berseberangan dengan agama, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim. Demikian untuk slide yang ketiga. Indonesia yang maju dan berkeadaban. Nah, ini harus didukung dari unsur yang terkecil yaitu mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita sebelum mengkoreksi, mengkritisi, marilah kita feedback ya, melihat diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah sesuai apa yang kita jalankan itu dengan nilai-nilai luhur Pancasila, mulai sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Sila ke-1 terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa artinya setiap ajaran yang diajarkan oleh Tuhan yang Maha Esa pada agama apapun itu mengajarkan suatu nilai-nilai kebenaran. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua yaitu bagaimana kita bisa berbuat baik kepada manusia lain ya. Artinya bagaimana kita bisa memberikan kontribusi ya. Di sila ke-1 dengan sila kedua ini sangat nyambung sekali, tidak ada yang keluar dari konteks nilai-nilai keberagamaan, khususnya agama saya ya, agama Muslim yang saya pahami, yaitu terkait dengan qoblun minallah dan qoblun minannas. Nah, dari situ muncullah persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang adil dan beradab. Saya yakin semua agama di Indonesia mengajarkan hal-hal tersebut. Jadi nilai-nilai Pancasila sangat nyambung dengan semua nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Terima kasih. Lanjut. Pancasila membuat kita ada karena keberadaannya. Artinya apa? Pancasila muncul itu dari perenungan, ya, pemikiran
dari tokoh-tokoh kita zamannya saat itu ketika waktu zaman kolonialisme. Sehingga dibuatlah suatu Pancasila, dirumuskan suatu dasar negara Pancasila. Untuk apa? Untuk ya membuat suatu negara. Jadi negara itu tidak akan bisa berdiri ketika tidak ada dasar daripada negara tersebut. Ya. Nah, kenapa membuat Pancasila? Indonesia sangat keberaneka-ragaman sehingga membuat kita ada karena keberadaan Pancasila sampai saat ini. Nah, oleh karena itu kita bersyukur dengan munculnya Pancasila membuat kita ada karena keberadaannya. Mari gandengkan tangan dengan segala perbedaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju yang berkeadaban seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Terima kasih, semoga presentasi dari saya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.